Selamat pagi. Hari ini kita akan memulai diskusi, melanjutkan apa yang sudah kita bahas minggu lalu mengenai definisi arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Hari ini kita akan melihat dua hal dari pembelajaran hari ini, take away-nya. Yang pertama adalah menegaskan mengenai ruang lingkup arbitrase, dan yang kedua adalah melihat pentingnya memiliki klausula arbitrase yang sah. Di perkuliahan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ruang lingkup arbitrase dalam konteks Undang-Undang 30 tahun 99, yaitu mengenai perdagangan. Tetapi yang akan kita lihat hari ini, ruang lingkupnya adalah dapatkah suatu gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum, artinya di luar hubungan kontraktual para pihak, tetap dapat diajukan melalui arbitrase. Dan yang kedua, pentingnya memiliki suatu klausula arbitrase yang sah untuk memastikan bahwa kehendak para pihak untuk mengajukan sengketa di antara mereka ke arbitrase tetap dapat dilakukan. Nah, untuk memberikan ilustrasi dan pembelajaran mengenai dua hal tersebut, perkuliahan hari ini akan kita lakukan melalui suatu diskusi kelompok dan pembelajaran kasus. Yang pertama akan saya berikan latar belakang kasusnya terlebih dahulu. Kemudian nanti kelas akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama menjadi seorang penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan tujuan utama adalah meyakinkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menerima perkara ini, artinya klausula arbitrasenya dikesampingkan. Dan yang kedua adalah menjadi tergugat, artinya yang meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak perkara ini dan mempertahankan klausula arbitrase di antara para pihak. Saya akan mulai dengan latar belakang perkaranya terlebih dahulu, kemudian kita akan melihat dokumen atau fakta-fakta pendukung sebelum melihat pertanyaan apa yang harus dijawab oleh masing-masing pihak, pihak penggugat atau pihak tergugat. Yang pertama, faktanya adalah pihak di dalam perkara ini adalah PT Super Company. PT Super Company ini adalah perusahaan Indonesia dengan pihak satunya lagi PT Maju Jaya, perusahaan Indonesia. Di antara PT Super Company dan PT Maju Jaya ada perjanjian pembuatan dan distribusi minuman. Jadi ada perjanjian di antara mereka. Perjanjian tersebut diatur berdasarkan hukum Indonesia dan memiliki klausula arbitrase penyelesaian sengketa di antara mereka ke Singapore International Arbitration Center atau SIAC. Perjanjian tersebut masa berlakunya ya katakanlah 3-4 tahun. Di akhir masa perjanjian tersebut, Super Company memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjiannya dan kemudian menunjuk distributor baru. Maju Jaya yang merasa bahwa sudah membangun network di Indonesia sedemikian luas, tidak senang, tidak happy. Dia memutuskan untuk menggugat Super Company. Cuma, sebagaimana telah kita bahas di perkuliahan sebelumnya, banyak strategi-strategi para pihak atau ketidakinginan para pihak untuk membawa suatu perselisihan atau sengketa ke arbitrase. Dan salah satu cara yang kemudian dipikirkan, saya ulangi, ini yang kemudian dipikirkan juga oleh si Maju Jaya. Waduh, saya sudah terlanjur ada klausula arbitrase nih di antara saya dan Super Company. Sementara kalau saya mau menggugat, maka saya harus menggugat melalui arbitrase dan ke Singapura dengan biaya yang sangat besar. Oleh karenanya, saya coba menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tempat domisilinya si PT Super Company. Maju Jaya kemudian atas dasar pemikiran ini menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dalil-dalil sebagai berikut. Dalil-dalil ini diyakini oleh Maju Jaya sebagai dalil-dalil yang sah untuk menghindari klausula atau perjanjian arbitrase di antara Maju Jaya dan Super Company. Yang pertama adalah yang digugat. Pihak yang digugat di dalam gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut adalah bukan hanya Super Company, jadi ada si Super Company, dan salah satu direktur Super Company dengan nama Bambang, dan karyawan Super Company dengan nama Anita. Dasar gugatannya bukan prestasi, artinya tidak ada pelanggaran terhadap kontrak.
Dasar gugatannya adalah PMH atau perbuatan melawan hukum karena menurut Maju Jaya, Super Company, Bambang, dan Anita menghalangi pembayaran PPN Maju Jaya atau pajak pertambahan nilai sehingga Maju Jaya ditegur dan harus membayar denda pajak. Maju Jaya kemudian mengatakan bahwa ada email dari direktur super company yang lain atas nama Johan yang dapat dijadikan dasar bahwa klausula arbitrase atau perjanjian atau kesepakatan untuk membawa permasalahan ke arbitrase di antara para pihak sudah dikesampingkan. Nah, kemudian itu tadi latar belakang perkaranya secara umum. Sekarang kita akan melihat dokumen-dokumen dan fakta-fakta pendukungnya yang dapat digunakan sebagai nanti bagian kelas yang bertindak sebagai penggugat dan bagian kelas yang bertindak sebagai tergugat. Bunyi pasal terkait di dalam perjanjian. Di dalam perjanjian itu ada pasal klausula arbitrase yang bunyinya 1, 2, dan 3. Seluruh sengketa yang timbul dari dan berhubungan dengan perjanjian, termasuk terkait keberadaan, keabsahan, atau pengakhirannya, akan dirujuk dan pada akhirnya diselesaikan melalui arbitrase yang dikelola oleh SIAK dan sesuai dengan peraturan SIAK yang berlaku ketika itu. Yang kedua, domisili arbitrasenya di Singapura. Majelisnya akan terdiri dari 3 orang. 1 orang pemohon, 1 orang dari termohon, dan keduanya menentukan ketua majelis arbitrasenya. Selanjutnya, ternyata di dalam perjanjian antara Maju Jaya dan Super Company itu ada bunyi pasal berikut terkait PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang pertama, biaya atau jumlah lain yang harus dibayarkan berdasarkan perjanjian ini tidak termasuk PPN. Yang kedua, setiap kali pembayaran dilakukan oleh Super Company kepada Maju Jaya, maka Super Company juga harus membayar kepada Maju Jaya jumlah yang setara dengan PPN yang harus dibayarkan oleh Maju Jaya. Ada juga ternyata email tadi yang saya sudah sampaikan dari Direktur Maju Jaya, saya ulangi, dari Direktur Super Company yang namanya Johan ke Direktur Maju Jaya yang namanya Eric. Judulnya adalah Diskusi Pengakhiran Kerjasama. Jadi email ini dikeluarkan setelah sudah ada negosiasi bolak-balik antara Maju Jaya dan Super Company. Ternyata negosiasinya tidak berhasil. Bunyi emailnya sebagai berikut. Dear Pak Erik, saya menyayangkan komunikasi yang tersendat antara kedua perusahaan kita. Kalau memang harus diselesaikan melalui jalur hukum, saya yakin pihak pengadilan akan objektif melihat persoalannya. Terima kasih, Johan. Nah, ini adalah bunyi email dari Johan Super Company ke Erik Maju Jaya. Nah, sekarang saya akan membagi kelas, seperti saya sampaikan tadi di awal, menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok penggugat, yang kedua adalah kelompok tergugat. Tolong dijawab selain dari mempertahankan posisi masing-masing, tadi saya sudah sampaikan, penggugat harus meyakinkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara supaya menerima gugatan ini. Yang kedua, tergugat harus meyakinkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menolak. Jadi permasalahannya adalah permasalahan eksepsi kompetensi absolut. Sambil mencari dalil-dalil untuk menguatkan posisi tersebut, tolong juga dijawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah email tersebut mengesampingkan perjanjian arbitrase di antara para pihak? Yang kedua, apakah sengketa ini termasuk ke dalam ruang lingkup arbitrase? Dan yang ketiga, apakah sengketa ini sengketa yang berhubungan dengan perjanjian? Nah, sebagaimana Bapak Ibu sudah memahami dari kelas-kelas sebelumnya, kita harus melihat bahwa Undang-Undang 30 tahun 99 memberikan kewenangan yang disebut dengan competence ya bagi suatu pengadilan untuk, saya ulangi, bagi suatu majelis arbitrase untuk menilai keabsahan atau kewenangan suatu perjanjian arbitrase. Dengan kata lain, asas competence ini juga memberikan kewajiban bagi pengadilan untuk menolak suatu perkara apabila di antara para pihak sudah ada klausula arbitrase. Itu yang pertama. Itu dasar pemikiran yang tetap. Yang kedua adalah kalau ada klausula arbitrase yang sah di antara para pihak. Jadi klausula arbitrase sebagaimana kita sudah bahas di pertemuan pertama adalah juga perjanjian. Itu adalah kesepakatan di para pihak. Apabila sudah ada kesepakatan yang sah di antara para pihak, maka tidak dapat disimpangi. Yang ketiga, penting juga untuk mengingat kembali
broad sama narrow arbitration clause yang sudah kita pahami. Jadi nanti Bapak Ibu mahasiswa silakan melihat ketiga aspek tersebut dalam menganalisa perkara ini. Nanti kita akan berdiskusi, kita akan koreksi, kita akan saling mengkoreksi. Nanti saya berikan kesempatan yang sama untuk membela posisinya masing-masing. Terima kasih, demikian presentasi pengajaran saya untuk sertifikasi dosen 2025 atas nama Togi Pangaribuan. Terima kasih.